Praktikum Fitokimia kelompok 1 Kamis terdiri dari 7 orang. 1. Sari Ramadhani 1615011151 FKK 2016. 2. Ainun Arfani 1715011009 FKK 2017. Rini Aprilia Siagian 1715011015 FKK 2017. 4. Priti 1715011023 FKK 2017. 5. Rizky Maisyarah 1715011030 FKK 2017. Raja Putra Perjuangan 1715011048 FKK 2017. 7. Alja Lutfiah Kesuma 1715011066 FKK 2017. Sebelum kita melakukan percobaan isolasi diosgenin, sebaiknya kita mengetahui apa itu diosgenin. Diosgenin atau saponin steroid merupakan senyawa yang bermanfaat untuk mengkontrol hiperkolesterolemia dengan menghambat absorpsi dari kolesterol dan meningkatkan sekresi kolesterol. Manfaat percobaan diharapkan praktikan dapat mengisolasi, mengidentifikasi, melakukan pemisahan senyawa kimia diosgenin pada tumbuhan yang diduga mengandung senyawa kimia diosgenin. Pada percobaan kali ini, sampel yang digunakan adalah rimpang pacing dengan nama latin Costus speciosus. Nah, selanjutnya dalam praktikum ini digunakan reflux. Reflux sendiri merupakan alat yang digunakan untuk menghomogenkan ekstrak dengan pelarutnya tanpa ada zat kimia yang terbuang. Nah, jadi ekstrak rimpang pacing ini dihomogenkan dengan menggunakan reflux. Prinsip reflux sendiri yaitu seperti yang telah dijelaskan di video, pelarut variasi yang digunakan akan menguap pada suhu yang tinggi, namun didinginkan pada kondensor, sehingga pelarut yang tadinya berbentuk uap akan mengembun pada kondensor dan turun ke wadah reaksi, sehingga pelarut akan tetap ada selama reaksi ini berlangsung. Nah, itulah mengapa tadi penjelasannya ada tanpa ada zat kimia yang terbuang. Karena pelarutnya akan menguap, mengembun, lalu kembali ke wadah reaksi. Siklus ini terus berlanjut hingga ekstrak tersebut homogen. Dalam praktikum ini dianggap 4 jam itu sudah cukup untuk menghomogenkan rimpang pacing dan pelarutnya. Prosedur yang pertama adalah proses isolasi menggunakan alat reflux. Pertama, ditimbang 15 gram bahan segar ataupun kering dari rimpang pacing. Kemudian disediakan 20 ml Aquades, labu alas bulat dan juga sampel yang tadi telah kita timbang. Dimasukkan sampel ke dalam labu alas bulat secara hati-hati dan perlahan. Kemudian, ditambahkan 20 ml Aquades ke dalam labu alas bulat. Ditambahkan HCl pekat sebanyak 5 ml ke dalam labu alas bulat melalui mulut tabung secara perlahan. Setelah itu, direflux campuran tersebut selama lebih kurang 4 jam. Setelah 4 jam, didinginkan hasil reflux. Disaring hasil reflux dengan kertas saring dan juga corong. Filtratnya kita tampung di dalam beker gelas, sedangkan ampasnya dibuang. Kemudian disediakan corong pisah dan dimasukkan filtratnya ke dalam corong pisah.
Setelah itu disediakan 20 ml kloroform, kemudian dimasukkan ke dalam corong pisah melalui mulut corong secara perlahan dan hati-hati. Digojok larutan tersebut, dan jangan lupa untuk membuka bagian bawah corong untuk mengeluarkan gas hasil gojokan. Kemudian disari filtrat dengan kloroform 20 ml sebanyak 3 kali. Diambil sari kloroform yang merupakan lapisan bagian bawah dan dimasukkan sari kloroform ke dalam cawan penguap. Kemudian diuapkan di atas penangas air sampai 2/3 bagian. Prosedur yang kedua adalah identifikasi sari kasar diosgenin dengan kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis merupakan salah satu metode isolasi yang terjadi berdasarkan perbedaan daya serap atau adsorpsi dan daya partisi, serta kelarutan dari komponen-komponen kimia yang akan bergerak mengikuti kepolaran eluan. Nah, prosedurnya yaitu siapkan alat dan bahan. Yang pertama, sampel, yaitu sari kasar diosgenin. Yang kedua, tutup chamber. Yang ketiga, fase gerak, yaitu kloroform dan etanol 95%, 95:5 dalam 5 ml. Yang keempat, chamber. Yang kelima, fase diam, yaitu plat KLT silika gel GF254. Selanjutnya yaitu prosedur yang dilakukan pertama kali ialah dimasukkan fase gerak ke dalam chamber, di mana fase gerak dalam prosedur kali ini ialah campuran kloroform dan etanol 96%, 95:5 dalam 5 ml. Selanjutnya ditutup chamber dengan tutup chamber. Lalu yang ketiga dilapisi tutup chamber dengan vaselin. Setelah itu dijenuhkan fase gerak selama kurang lebih 1 jam. Lalu dipanaskan plat KLT di dalam oven dan bersihkan pipa coupler menggunakan larutan etanol. Selanjutnya ditotolkan sampel ke dalam plat KLT hingga jenuh. Selanjutnya didiamkan plat KLT kurang lebih selama 15 menit. Selanjutnya dimasukkan plat KLT ke dalam chamber. Lalu ditunggu hingga noda merambat hingga batas atas dari plat. Setelah mengamati dan menunggu beberapa saat. lalu dikeringkan. Lalu setelah itu plat KLT diamati ke dalam sinar UV dengan panjang gelombang 254 nanometer dan 346 nanometer untuk melihat bercak noda yang Selanjutnya, disediakan larutan penampak bercak noda Lieberman Bouchardat, lalu dimasukkan ke dalam beker gelas. Kemudian disemprot penampak bercak noda ke seluruh plat KLT. 16.
Hitunglah nilai RF dari noda yang dihasilkan apakah membuktikan rimpang pancing mengandung diasgenin. Apa itu nilai RF? Nilai RF atau faktor retensi atau retention factor didefinisikan sebagai perbandingan jarak yang ditempuh oleh senyawa pada permukaan fase diam, atau bisa kita bilang jarak yang ditempuh oleh noda dibagi dengan jarak yang ditempuh oleh pelarut sebagai fase geraknya. Nah, kita misalkan mencari nilai RF dari contoh berikut. Kita tarik garis lurus dulu, misalnya ini 1 unit, 2 unit, 3 unit, dan 4 unit. Dan noda A, dia mencapai jarak sebesar 2 unit. Nah, noda B, dia jarak tempuhnya sebesar 3 unit. Sedangkan pelarutnya sendiri mencapai jarak tempuh sebesar 4 unit. Maka, berapa nilai RF dari noda A? Caranya itu jarak yang dia tempuh sendiri per jarak yang ditempuh oleh pelarutnya, yaitu sebesar 2/4, dan nilai RF-nya dari noda A adalah 0,5.